Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li sairi khanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in bisanin la yamiddin radhiyallahu ta'ala anhum hadratina billah khidir bal yaminkan alaihi salam nabil idris al-salam hadrati jamil awliya wal ulama wal hukama al-amilina bi ulumihim wa jami' ibadillahi salihin wa nakhusu khususan ila ruhi syekhina Bahyai Raden Ahmad rahmatullah sunan ampel syekhina Syekh Nawawi al-Bantani Syekhina Ki Haji Syamsul Huda Ma'sumin Syasulihim wa fur'ihim wa syaikhim wa fallahu dunubahum wa du'alaina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wa dunya wal akhiratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminatu anil A'mash ismuhu Sulaiman bin Mihran al-Kufi radhiyallahu an. Man kana ra'su malihi at-taqwa kallatil alsanu an wasfi ribhi dinihi wa man kana ra'su malihi ad-dunya kallatil alsanu an wasfi khusrani dinihi. Pada makalah yang ke-8 ini diriwayatkan dari Imam A'mash, nama beliau Sulaiman bin Mihran al-Kufi radhiyallahu an. Beliau berkata, barang siapa yang modal hartanya adalah takwa, maka tidak akan ada lisan yang mampu menggambarkan keuntungan dalam dia beragama. Dan barang siapa modal hartanya adalah kekayaan dunia, maka tidak akan ada lisan yang mampu menggambarkan kerugian bagi dia dalam beragama. Wal makna man tamassaka 'ala taqwa bimtisali awamirillahi ta'ala wajtina bil ma'asi bi an assasa af'alahu muwafiqati syar'i falahu hasanatun kasiratun la tuhsa. Wa man tamassaka ala umurin mukhalafatin lisyar'i falahu sayyi'atun kasiratun
ajazatil alsanu an dzikri dzalika bil adad. Maksud daripada apa yang disampaikan oleh Imam A'mas adalah barang siapa yang hidupnya berpegang teguh pada takwa kepada Allah dengan mematuhi perintah-perintahnya, menjauhi segala larangannya, serta perbuatannya dilandaskan pada tuntunan-tuntunan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka orang tersebut akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Namun barang siapa tidak berpegang teguh pada tuntunan yang telah ditetapkan oleh syariat, maka dia akan memperoleh keburukan yang sangat banyak sehingga lisannya tidak mampu menghitung keburukan tersebut. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah sampai hari ke-7 ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bisa menunaikan perintah Allah dengan berpuasa, mengaji, menambah ilmu dan ibadah-ibadah yang lain tentunya. Penuh harapan tentunya semoga apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan menjadi tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi penebus dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, para santri yang saya banggakan, yang saya cintai, intinya pada makalah yang ke-8 ini mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam sebuah ayat disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Berarti tujuan kita oleh Allah diberikan kesempatan hidup ini tidak lain adalah beribadah. Kaitannya dengan makalah yang ke-8 ini, Imam A'mas berpesan kepada kita agar kita dalam hidup ini berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dan ibadah itu bahasa umumnya, dan bagian daripada ibadah itu sendiri adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Imam Ibnu Taimiyah
imamnya orang Wahabi itu pernah mengatakan al ibadatu kullu ma yuhibbuhullahu wa yarda. Ibadah itu adalah segala sesuatu yang bisa mendatangkan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagian daripada ibadah itu sendiri adalah takwa kepada Allah. Kita sering setiap Jumatan para khotib menyampaikan, bahkan ini termasuk bagian daripada rukun khutbah, yaitu wasiat bittaqwa. Sehingga saking seringnya kita apal tentang definisi daripada takwa itu sendiri. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Itulah takwa. Dirinci lagi para jamaah sekalian, namanya perintah Allah yaitu banyak sekali. Paling tidak kalau rukun Islam itu yang sudah kita hafal adik-adik ya, rukun Islam ada berapa? Ada berapa? 5. Ini garis besarnya ada 5. Nomor 1 syahadat, nomor 2 sholat, nomor 3 zakat, 4 nomor 3 puasa, nomor 4 zakat, nomor 5 naik haji bagi yang mampu. Perintah ini kita laksanakan semua, berarti kita sudah termasuk orang-orang yang takwa kepada Allah. Tapi terus terang para jamaah, ketika berbicara takwa ini mudahnya diucapkan, tapi prakteknya subhanallah, umur 100 tahun itu kayaknya tidak cukup, belum cukup untuk disebut kita ini orang yang takwa yang sebenarnya. Saking sulitnya kita praktek takwa itu sendiri. Sudah, karena ini bulan puasa, kita ambil puasa saja. Apalagi di ayatnya sudah jelas, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diwajibkan puasa ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi hamba Allah yang takwa. Kemudian puasa sendiri menurut para ulama itu ada 3 tingkatan. Nomor 1 saumul awam, puasanya orang awam, orang pada umumnya. Puasanya orang awam ini kategorinya puasa yang hanya bisa menahan lapar, haus, tidak kumpul sama istri. Ini puasanya awam. Kemudian naik kelas lagi
Saumul khawas, puasanya orang yang khusus. Ciri-cirinya, kriterianya yang tadi itu, gugur makan, minum, tidak berhubungan istri sama istri. Kemudian ditambah yang namanya mata ini tidak melihat kecuali yang baik-baik. Telinga ini tidak mendengarkan kecuali yang baik-baik. Kaki ini tidak melangkah kecuali untuk melakukan hal yang baik. Sudah. Kemudian naik lagi. Saumu khawasil khawas, puasanya orang istimewa. Jadi yang puasa ini bukan dohirnya saja, batinnya juga puasa. Tidak sombong, ya, tidak hasud, luar biasa. Lah kaitannya dengan takwa, dengan puasa ini sendiri, para jemaah sekalian, kita yang sudah berumur 40, 50 tahun, kelas puasa kita kok rasa-rasanya masih awam gitu. Padahal kalau ditanya, kamu mulai hidup sampai saat ini puasanya sudah berapa tahun? Sudah 40 tahun. Tapi mohon maaf, yang namanya mata ini sulit untuk dijaga dari hal-hal yang dilarang. Yang namanya telinga ini sulit untuk dicegah mendengar sesuatu yang dilarang. Dengan begitu para jamaah sekalian, itulah beratnya melaksanakan yang namanya taqwallah. Ini baru puasa saja. Jadi puasa kita 40 tahun itu kok kayaknya masih awam saja. Puasanya masih hanya bisa mencegah tidak makan, minum, kumpul istri siang hari, itu saja. Tapi yang mata ini masih apa saja dilihat. Telinga ini apa saja didengar. Tapi para jamaah sekalian, kita tentunya tidak boleh putus asa bahwa dengan taufik, hidayah, maunah dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur bahwa sampai detik ini kita masih istiqomah setiap tahun puasa di bulan suci Ramadan. Walaupun kelasnya masih kelasnya awam. Ya mudah-mudahan tambah hari, tambah tahun, kelasnya tambah naik. Dan tidak lain yang kita harapkan adalah menjadi hamba-hamba Allah yang takut kepadanya dengan melaksanakan segala apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang. Para jamaah sekalian rahimakumullah, itulah makalah yang nomor 8, pesan yang disampaikan oleh Imam A'mas. Semoga dengan jerih payah kita berusaha dimudahkan oleh Allah untuk melakukan setiap amal kebajikan. Amin Allahumma amin. Wal maqalatut tasi'atuh,
An Sufyan As-Sauri radhiyallahu an wa huwa Syekhul Imam Malik radhiyallahu an. Kullu ma'siyatin nasyi'atin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha wa kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha li'anna ma'siyata iblis kana asluha minal kibr. Wa zallata sayyidina Adam alaihi salam bisabab istiqaqihi ila dauqi samaratin syajarati syahwati al-manhi anha. Sekarang masuk pada makalah yang ke-9. Makalah yang 9 ini disampaikan oleh Imam Sufyan As-Sauri. Imam Sufyan As-Sauri ini termasuk salah satu gurunya Imam Malik radhiyallahu an. Imam Malik termasuk gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Ahmad bin Hambal termasuk muridnya Imam Syafi'i radhiyallahu an. Berarti kita beragama ini para jamaah, kalau fikihnya ikut Imam Syafi'i, otomatis secara silsilah kesanatan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sudah benar, ibadah kita ini sudah benar. Masalah orang lain ikut yang lain terserah, dan kita tidak perlu menyalahkan. Tapi yang penting kita beribadah, bersyariat ikut Imam Syafi'i ini sudah benar. Apa yang disampaikan oleh Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu an, bahwa setiap kemaksiatan yang dilakukan atas dasar syahwat, maka maksiat yang dilakukan tersebut bisa diharapkan diampuni. Kemudian kalau maksiat itu dilakukan atas dasar sombong, maka akan sulit untuk bisa diampuni. Contoh, ada orang tidak puasa, kan maksiat, dosa, perbuatan dosa. Ada orang tidak puasa. Ketika ditanya, kenapa kamu tidak puasa? Karena saya kerjanya berat. Kalau saya puasa, saya tidak kuat. Kalau tidak kuat, saya bisa sakit. Kalau sakit, maka saya tidak akan bisa bekerja dan anak istri saya tidak akan makan. Tapi umpama sekarang
Bapak tidak puasa, kemudian di kemudian hari ada waktu yang longgar, misalkan liburnya hari Minggu, Minggu puasa bisa Bapak? Bisa. Misalkan seperti itu. Kalau kesalahannya model seperti ini, untuk dimaafkan itu bisa. Walaupun kewajiban puasa tetap. Kemudian ada orang puasa ada orang tidak puasa satunya. Kenapa kamu tidak puasa? Apa puasa itu? Kemudian kamu kalau tidak puasa berdosa. Kalau berdosa nanti masuk neraka. Wes sudah, neraka nanti apa kata saya? Misalkan seperti itu. Dasar seperti ini sudah tidak puasa. Tidak puasanya didasarkan dengan sombong sampai terhadap neraka malah nantang-nantang. Model yang seperti ini untuk diampuni kesalahannya sulit. Sehingga di sini dijelaskan para jamaah, yang namanya iblis itu pinter Pak, pinter. Tapi salahnya iblis itu apa? Sampai dikeluarkan dari surga. Karena sombong. Sombongnya kenapa? Menolak perintah Allah, sujud ke Nabi Adam alaihissalam. Bahasanya iblis, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api, sementara Adam diciptakan dari tanah. Api lebih mulia daripada tanah, kata iblis. Sehingga kenapa orang yang kedua ini, yang tidak puasa ini, kemudian sulit diampuni kesalahannya? Ya karena sombong itu tadi. Apa itu? Perintah apa itu? Orang enak-enak siang hari makan, dilarang makan. Nah, model yang seperti ini loh Pak. Sehingga benar kategori sombong itu kan ada dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Ciri-cirinya sombong itu kan dua. Nomor satu, menolak kebenaran. Nomor dua, meremehkan orang lain. Pak, kamu sudah tua masa tidak puasa Pak? Apa kamu anak kecil mau ngajarin saya puasa? Aku sekilo wis poso terus, saiki wis lulus. Wah ini sudah, ini sombong ini. Dikira setelah tua puasa itu tidak wajib. Yang wajib ketika anak-anak itu. Ketika sudah tua sudah tidak wajib. Lah model orang yang seperti ini, melakukan kesalahan seperti ini atas dasar sombong, maka sulit diharapkan dosanya untuk diampuni. Sebagaimana Allah tidak mengampuni
kesalahannya iblis dengan dikeluarkan dari surganya atas sifat sombongnya itu sendiri. Para jamaah sekalian rahimakumullah, makanya sombong ini bisa disebabkan oleh banyak hal. Ada fisik, karena ganteng bisa sombong. Ada karena hartanya, karena tidak kuat dengan hartanya bisa sombong. Ada dengan ilmunya. Adik-adik, ya, kalian ngaji sekolah jangan sampai sombong. Biasanya kalau sudah punya ilmu itu subhanallah, ada teman yang tanya karena tidak tahu, jawabnya tidak bisa, padahal bisa. Ya titip ya, kalau kalian bisa, temannya tidak bisa, dikasih tahu. Asalkan jangan pas waktu ulangan. Kalau waktu ulangan lain lagi. Ulangan temannya tanya, nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, nomor 5 berapa. Kamu kasih tahu semua. Ketika didegot, loh kok kamu kasih tahu semua? Saya takut dikatakan orang sombong kalau tidak. Itu beda lagi. Ya. Oleh karenanya Imam Mujahid ini khusus yang adik-adik ini ya. Imam Mujahid itu di dalam sebuah kitab menyampaikan, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan mendapatkan ilmu, adik-adik, tidak akan mendapatkan ilmu kalian kalau caranya satu, pemalu, tidak tahu, kemudian tidak tanya, tidak dapat ilmu. Kemudian yang kedua, mustakbir, sombong. Gurunya ngomong sendiri. Gurunya cerita, wah itu saya sudah tahu Pak. Wah ini wes ciri-cirinya ini. Bisa jadi ilmu kalian cepat lupa, cepat hilang kalau kalian sombong. Jadi para jamaah sekalian, makalah yang nomor 9 ini jangan sampai kesalahan yang kita lakukan itu didasari sombong. Kita salah wajar para jamaah. Kullu bani adama khata'un. Setiap bani Adam itu pasti salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan tersebut. Oleh karenanya salah satu untuk melatih kita ini menjadi orang baik para jamaah adalah dengan ibadah puasa. Hawa nafsu kita ini yang terus terang sulit dikendalikan, itu para jamaah dulu pada saat diciptakan pertama kali. Kalau membaca kitab Duratun Nasihin itu
ketika baru diciptakan ditanya oleh Allah, man ana wa man anta, terhadap hawa nafsu. Siapa saya nafsu, siapa kamu? Apa kata nafsu? Kamu Allah, saya. Ini sombong Bapak. Sing bener kan akal. Kamu Allah dan saya hambanya. Nek nafsu enggak, saya. Akhirnya apa? Dimasukkan ke dalam neraka 100 tahun lamanya. Setelah 100 tahun diangkat lagi, ditanya yang sama. Man ana wa man anta. Siapa saya dan siapa kamu? Jawabannya sama. Kamu Allah, saya. Sama. Dimasukkan lagi ke dalam neraka. Diangkat lagi yang kedua kalinya sama. Menter Pak. Menter. Nafsu itu menter. Baru yang ketiga kalinya untuk 100 tahun yang ketiga sama Allah. Sudah masukkan ke dalam neraka. Jangan dikasih apa-apa. Baru tahun yang ketiga diangkat lagi, ditanya man anta, man ana wa man anta. Saya siapa, kamu siapa? Baru menjawab, kamu Allah dan saya hambamu. Lagi ngenteni 300 tahun untuk mengakui Allah sebagai Tuhan, mengakui dirinya sebagai hamba Allah. Ngenteni 300 tahun. Ngenteni tidak dikasih makan, tidak dikasih apa-apa, baru ngaku. Makanya puasa ini para jamaah sekalian termasuk bagian daripada tarbiyah, menahan nafsu kita, melatih nafsu kita untuk tidak sesering mungkin melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari ini patut kita syukuri para jamaah sekalian, karena sampai detik ini mudah-mudahan sampai 1 bulan ya kita bisa melaksanakan puasa ini dengan sempurna, lebih baik daripada puasa tahun-tahun kemarin. Dan tentunya kalau kita ingat dosa kita, kesalahan kita, semoga kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Dan harapannya tidak lain untuk menghapus, melebur dosa-dosa yang sudah kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Sehingga setelah Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih baik dari sebelum Ramadan. Itu saja yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga sedikit apa yang bisa saya sampaikan ini dijadikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Amin, Allahumma amin. Dan kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa da'iha wa 'afil abdani wa shifahiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim.
Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa a'inna ala siyamihi wa qiyamihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.